Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisan Dinda Siti Ramadhani dari kelas A nomor presensi 14 angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian kelompok P14 dengan judul pengaruh beauty vlogger terhadap keputusan pembelian produk makeup. Yang pertama adalah paradigma penelitian. Menurut Newman, paradigma adalah kerangka kerja pengorganisasian umum untuk teori sosial dan penelitian empiris. Pada paradigma penelitian kelompok kami adalah paradigma positivistik, karena digunakan untuk mengetahui dan mengonfirmasi keterkaitan hubungan asimetris antara variabel beauty vlogger kepada keputusan pembelian. Lalu yang kedua adalah pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian dibagi atas dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Creswell, pendekatan kuantitatif adalah alat untuk menguji teori-teori objektif dengan memeriksa hubungan antara variabel. Variabel ini dapat diukur biasanya pada instrumen, sehingga data yang diberi nomor dapat diukur dan dianalisis menggunakan prosedur statistik. Lalu yang ketiga adalah metode penelitian. Metode penelitian yang kami pilih adalah menggunakan riset survei. Menurut Creswell, riset survei memberikan deskripsi kuantitatif atau numerik mengenai tren, sikap, ataupun opini. Lalu yang keempat adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian eksplanatif, di mana peneliti menghubungkan atau mencari sebab akibat antara dua atau lebih konsep atau variabel yang akan diteliti. Lalu yang kelima ada populasi dan sampel. Menurut Creswell, populasi merupakan kumpulan individu yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang relatif serupa. Dan juga sampel menurut Creswell juga merupakan suatu unsur yang terdapat pada populasi yang merepresentasikan ciri-ciri atau karakteristik yang ingin ditampilkan pada penelitian. Populasi pada penelitian ini sebanyak 55 orang, yaitu banyaknya jumlah mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019, sedangkan untuk sampelnya ada sebanyak 48 orang yang nanti akan dijelaskan mengapa bisa mendapatkan 48 orang. Lalu yang keenam adalah unit analisis. Menurut Ari Kunto, unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian, bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu mahasiswi. Yang ketujuh adalah ukuran sampel. Penelitian ini menggunakan rumus Slovin untuk mengukur sampel. Rumus Slovin menurut Sugiono dapat dinyatakan dalam sebuah bentuk matematika. Untuk mendapatkan jumlah sampel, jumlah populasi dibagi dengan jumlah populasi yang dikali dengan presisi yang ditetapkan lalu ditambah 1. Skala yang digunakan merupakan hasil menggunakan rumus Slovin, yaitu skala Likert. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Lalu yang kedelapan adalah teknik pengumpulan sampel. Teknik yang digunakan adalah non-probability sampling. Teknik sampelnya menggunakan purposive random sampling yang merupakan bagian dari non-probability sampling. Menurut Newman, purposive sampling adalah jenis sampel di mana peneliti menggunakan berbagai macam metode untuk menemukan semua kemungkinan kasus yang sangat spesifik dan populasi yang sulit dijangkau. Yang kesembilan adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data, menurut Newman, data itu merupakan bukti atau informasi empiris yang dikumpulkan seseorang secara hati-hati sesuai dengan aturan atau prosedur. Bisa jadi kuantitatif, bisa jadi kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer. Menurut Sugiono, sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.
Pada penelitian ini, sumber data primer didapatkan dari penyebaran kuesioner melalui aplikasi WhatsApp kepada para mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Lalu yang ke-10 adalah metode pengukuran data. Yang pertama adalah uji validitas. Menurut Sugiono, uji validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Tujuannya untuk menguji keabsahan instrumen penelitian yang hendak disebarkan. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan uji KMON dan Bartlett, di mana untuk kedua variabel dinyatakan valid karena nilai signifikannya kurang dari 0,5 dan nilai KMO-nya lebih dari 0,5. Yang kedua ada uji reliabilitas. Menurut Earl Baby pada tahun 2016, reliabilitas adalah kualitas metode pengukuran yang menunjukkan bahwa data yang sama telah dikumpulkan setiap kali dalam pengamatan berulang dari fenomena yang sama. Reliabilitas sangat erat kaitannya dengan ketepatan dan ketelitian pengukuran. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menganalisis nilai Cronbach alpha dalam data statistik. Nah, kedua variabel dalam penelitian ini memenuhi syarat reliabilitas karena nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6. Lalu, yang ke-11 adalah metode analisis data. Metode analisis data ini dibagi atas dua, yaitu analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat menurut Earl Baby adalah analisis dari satu variabel yang mampu menunjukkan tujuan deskripsi. Analisis univariat dilakukan pada setiap variabel hasil penelitian dan digunakan untuk mengetahui gambaran distribusi frekuensi dan presentasi dari variabel bebas dan variabel terikat. Pada penelitian ini, analisis univariat digunakan untuk mengetahui gambaran distribusi frekuensi dan presentasi dari variabel bebas dan terikat. Yang kedua adalah analisis bivariat. Menurut Earl Baby juga, analisis bivariat adalah analisis dua variabel secara bersamaan yang bertujuan untuk menentukan hubungan empiris di antara dua variabel ini. Dalam analisis bivariat, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen dengan variabel dependen. Lalu yang terakhir adalah keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian ini antara lain jumlah responden yang hanya 48 orang, objek penelitian hanya difokuskan kepada satu beauty vlogger yaitu Abel Cantika, di mana sebenarnya masih banyak beauty vlogger lainnya. Dan dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya. Sekian penjelasan proposal penelitian dari kelompok P14 secara individu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.